Shalom. Salam sejahtera saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya Dr. Andi Septian Mamberai Paiki, salah satu pemimpin politik nasional bangsa Indonesia Barat yang sudah berjuang kurang lebih sudah hampir 50 tahun. Sudah hampir 50 tahun saya berjuang untuk kemerdekaan ini. Hampir lebih dari separuh umur saya habiskan untuk perjuangan ini. Dan tidak semua orang bisa komitmen dan terus bertanggung jawab, tidak. Ada yang banyak bicara tapi lari, ada yang banyak bicara tapi kemudian dibeli. Ya, saya tidak, sampai hari ini saya berdiri. Ya, saya menolak semua bantuan yang diberikan oleh Indonesia kepada saya. Artinya saya mau tunjukkan bahwa saya bukan pemimpin yang bisa dibeli dengan uang. Tapi saya betul-betul bertanggung jawab. Terpanggil untuk negeri ini. Bukan pemimpin yang muncul di siang bolong ketika zaman reformasi semua orang tampil toki dada sebagai pejuang. Tapi di zaman Soeharto tidak ada orang yang berani bicara. Tidak ada orang yang berani bicara merdeka di zaman Soeharto di jalan. Tidak ada orang yang berani angkat bendera bintang kejora di jalan di zaman Soeharto. Tidak ada. Ya. Kamilah yang tampil dan meruntuhkan itu semua. 10 tahun kemudian, tahun 98, baru Dr. Amin Rais, Dr. Bintang Pamungkas, Dr. Mokhtar Pakpahandian Damayanti, Ponto dan teman-teman lain berjuang di Jakarta dan akhirnya meruntuhkan Soeharto. Nah, itulah yang kami buat untuk Anda semua rakyat dan bangsa Indonesia Barat. Jadi kalau Anda yang tidak tahu apa-apa, belum tahu banyak tentang perjuangan ini, sebaiknya Anda dengan berbesar hati dan ikut saja untuk kemerdekaan itu. Berdoa dan dukung. Anda tidak berikan apa-apa, itu pun tidak ada masalah. Tapi yang penting Anda dukung saja dengan doa. Tapi jangan sudah tidak kasih apa-apa baru mau coba-coba bicara. Risikonya berat, saudara-saudara. Oke. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara karena ada banyak pernyataan dan banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Bapak, bagaimana dengan ada pemerintahan di sementara, ada yang sekarang digembar-gemborkan? Saya bilang, jawaban saya sederhana saja, pemimpinnya bertanggung jawab atau tidak? Ya, Anda boleh buat apa saja, siapa sih yang besok bisa buat pemerintahan sementara, umumkan sebentar bisa saja. Tapi kalau pemimpinnya bertanggung jawab atau tidak, jangan pemimpin yang hanya mengekor. Ya, sementara pemimpin muncul, dia muncul di situ ikut sama-sama. Ini kan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Anda ikut pemimpin yang bertanggung jawab, begitu. Itu yang penting. Itu satu. Jangan ikut pemimpin yang mengorbankan Anda untuk kepentingan dia. Ya, mengorbankan Anda, mati konyol percuma, tapi dia tidak bertanggung jawab. Ada masuk penjara, tapi dia tidak bertanggung jawab. Begitu. Itu yang pertama. Pemimpin yang bertanggung jawab. Yang kedua, kepercayaan diri. Usahakanlah dirimu untuk meraih kepercayaan diri, jati dirimu sendiri. Harus percaya dan yakin sungguh-sungguh bahwa saya lebih baik dari orang lain. Ya. Saya memberitahukan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, rakyat dan bangsa Indonesia Barat. Selama Anda dijajah, ya, apapun yang Anda kerjakan, betapapun baiknya prestasi Anda, betapapun prestasi yang Anda ukir, ya, sehebat apapun Anda, sekuat apapun Anda, sepintar apapun Anda tidak ada guna. Ya, Anda tidak diperhitungkan. Lihat contoh banyak. Om Barnabas Webu orang hebat. Tapi apa yang sekarang mereka lakukan terhadap dia?
Seperti itu banyak hal. Ada orang-orang yang lebih orang-orang hebat, tapi mereka sama sekali tidak diperhitungkan oleh Republik ini. Begitu salah langsung dicopot, dimasukkan dalam penjara. Om Suwe bukan sampai menyesal. Wah, menyesal sekali ikut dengan Indonesia ini. Itu. Jadi selama Anda tidak percaya diri, selama itu Anda akan terus dijajah. Saya sudah bilang berulang kali bahwa kemerdekaan kita membuat kita terhambat sampai hari ini. Kemerdekaan kita terhambat. Faktor utama tergantung daripada kita sendiri. Hilang jati diri, hilang kepercayaan diri. Ya. Selama Anda katakan bahwa Indonesia itu jauh lebih baik, maka selama itu Anda akan dijajah. Anda mengatakan bahwa Belanda itu lebih hebat, selama itu juga Anda akan dijajah. Ya. Anda harus bangga dengan makanan Anda. Anda harus mengatakan bahwa Anda lebih hebat, Anda harus lebih pintar, Anda harus lebih ganteng, Anda harus lebih cantik. Anda harus lebih mampu. Selama Anda percaya jati diri, Anda menemukan jati diri Anda, maka besok Anda merdeka. Gitu. Bapak Markus Kasepo dia tidak percaya diri. Ya. Nicholas Joubert tidak percaya diri. Bilang nanti saja, kami masih bodoh. Nanti Belanda yang kasih buat kami. Ini artinya tidak percaya diri, tidak mampu. Itu yang membuat sekarang kamu tidak merdeka sampai sekarang. Sudah begitu, Anda pakai lagi. Anda mengatakan, Anda mengakui bahwa yang dibuat oleh Belanda itu lebih bagus. Bendera bintang kejora itu. Bendera bintang kejora itu lebih bagus. Diciptakan oleh orang Belanda. Anda mengatakan itu lebih bagus. Anda lebih yakin kepada mereka punya ideologi. Tapi Anda tidak percaya kepada apa yang Anda kerjakan. Anda percaya kepada hasil yang Anda kerjakan. Ideologi yang Anda gali dari bangsa Anda. Selama Anda tidak percaya itu, selama itu Anda dijajah. Pantas kalau Anda dijajah sampai sekarang. Sekarang ini juga banyak pemimpin-pemimpin yang sampai sekarang masih terus pakai bendera bintang kejora itu. Saya tidak tahu bagaimana cara berpikir mereka. Ya. Ini tujuan sama-sama merdeka, betul. Anda punya tujuan betul merdeka. Tapi ini kan buatan bangsa Belanda. Anda lebih percaya Belanda daripada Anda percaya kepada diri Anda. Itu berarti Anda sebaiknya Anda pergi belajar lagi di Melanesian Trust. Percaya diri, Melanesian Trust. Anda harus percaya diri di situ. Bahwa Anda adalah bangsa Melanesia. Itu baru salah satu. Dan masih banyak lagi. Anda harus percaya kepada makanan Anda. Kalau Anda makan sagu, Anda katakan itu jauh lebih baik. Ya. Begitu. Selama Anda tidak percaya diri, selama Anda percaya bahwa orang lain punya ide lebih bagus dari Anda, ideologi lebih bagus dari Anda, selama Anda import ideologi dari bangsa lain, selama itu juga Anda tidak akan pernah merdeka. Anda akan dijajah. Tanpa sadar Anda minta supaya Anda dijajah. Ingat, bendera ini dibuat oleh politik Belanda. Tujuannya untuk apa? Bangsa Indonesia atau bangsa Melanesia Barat ini harus menjadi bagian dari Belanda. Satu provinsi. Jadi Anda tidak merdeka sesungguhnya, tapi Anda model sama seperti aborigin Australia di sana. Anda akan sama seperti itu. Karena ini tempat evakuasinya kolonis-kolonis Belanda yang dikeluarkan lari dari Pulau Jawa karena Indonesia sudah merdeka, mereka mau dipindahkan taruh di sini seperti ditaruh di Australia sana. Terus kita tetap menjadi bagian dari Belanda. Dan itu berarti Anda tetap dijajah, Anda tidak merdeka. Kita bersyukur kepada pemerintah Indonesia, khususnya pimpinan Bapak Insinyur Soekarno. Dia bisa merampas kami, kita keluar dari Belanda. Nah sekarang kita menemukan kita punya jati diri sendiri dan kita siap untuk merdeka. Ini harus disyukuri. Harus bicara, disampaikan secara objektif. Gitu. Jadi selama Anda pakai ini, bagaimana Anda mau merdeka? Indonesia bilang pergi minta kemerdekaanmu di Belanda sana. Gitu. Terus Anda mau bikin ini pemerintahan sementara berdasarkan ini dari mana? Gitu. Saudara harus ingat bahwa Papua atau Melanesia Barat sampai hari ini dijajah oleh Indonesia itu karena Amerika, bukan Inggris. Jadi benar-benar juga jangan sewenang-wenang buat ini di sana saja. Tapi mari kita lihat sesuatu dengan konsep yang benar. Belajar politik ini baik-baik. Supaya kita lihat, jangan salah. Bikin orang mati konyol di pedalaman, kasihan sama mereka. Kita berjuang untuk selamatkan rakyat kita, kita berjuang untuk selamatkan bangsa kita. Bukan kita berjuang untuk bunuh mereka, lalu kita mau makan minum di atas tulang belulang mereka. Nah, gitu. Saya harus bicara keras di dalam soal ini karena saya ada di dalam negeri bersama dengan mereka. Kami tidak tidur nyenyak di dalam negeri. Sementara kalian yang ada sudah jadi warga negara Inggris, warga negara Australia, dan lain-lain sebagainya, terus mengaku diri, mengklaim diri sebagai pemimpin. Kalau jagoan masuk ke dalam sini.
Masuk ke sini kita bicara di dalam negeri. Kalau memang itu perjuanganmu itu benar. Gitu. Saya konfrontir ini secara nyata terbuka kepada siapa pemimpin yang bisa mau ini bicara. Ayo sudah kita bicara. Gitu. Lebih bagus kita nyatakan ini secara sungguh-sungguh terbuka, rakyat ini tahu daripada kita semuanya bicara diam-diam membuat rakyat ini jadi pecah belah dan perjuangan tidak bisa selesai-selesai. Ya. Kami bicara ini dan kami juga memberikan solusi yang terbaik. Bukan asal bikin pemerintahan sementara, saya juga bisa bikin pemerintahan sementara sekarang. Saya di dalam negeri, saya lebih berkuasa, lebih punya hak untuk menyampaikan itu sekarang. Tapi kenapa saya masih urung itu sampai hari ini? Karena saya mau berikan solusi yang terbaik, kita jalan pelan-pelan. Saya hanya tunjukkan bahwa saya adalah pemimpin yang bertanggung jawab, yang tidak lari ke hutan, yang tidak lari ke luar negeri, yang membuat rakyat saya mati di hutan. Tidak. Saudara-saudara saya di hutan yang luar biasa sekali, tapi kasihan. Tidak ada pemimpin yang bertanggung jawab. Saya mengundang mereka, kalian, mari kita sama-sama, kita dukung perjuangan ini dengan baik. Saya pikir itu yang saya perlu sampaikan, bahwa kalau mau jadi pemimpin harus jadi pemimpin yang bertanggung jawab. Jangan lari. Yang pertama, yang kedua harus jadi pemimpin yang percaya kepada dirinya sendiri. Dia harus percaya bahwa ideologinya itu adalah yang terbaik. Bukan dia import dari bangsa lain, pakai pikiran orang lain, tidak. Bukan berarti kita tidak mau belajar. Kita belajar dan belajar, tetapi perlu kita sinkronkan dengan budaya asli kita. Budaya bawaan bangsa Melanesia Barat sendiri. Begitu. Ini yang saya perlu sampaikan. Terima kasih banyak. Lebih kurang saya mohon maaf. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua.